Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Rizkayani dengan NIM H051181008. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika 2 saya yang berjudul Estimasi Conditional Value at Risk dengan metode Coppola Ali Michelhack menggunakan korelasi Kendall-Stau. Di bawah bimbingan Ibu Anissa SSC MSc dan Ibu Dr. Erna Triherdiani SSC MSc dengan dosen penguji Bapak Siswanto SSC MSc dan Ibu Dr. Georgina Mariatinungki MSc. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana mengestimasi parameter model Coppola Ali Michelhack dengan menggunakan korelasi Kendall-Stau pada data investasi harga penutupan saham PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk. Yang kedua, bagaimana nilai resiko estimasi sifar dengan metode Coppola Ali Michelhack pada data investasi harga penutupan saham PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mengestimasi parameter model Coppola Ali Michelhack dengan menggunakan korelasi Kendall-Stau pada data investasi harga penutupan saham PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk. Yang kedua, menentukan nilai resiko estimasi sifar dengan metode Coppola Ali Michelhack pada data investasi harga penutupan saham PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data harga penutupan saham dari PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk periode 11 Maret 2019 sampai 10 Maret 2020 sebanyak 258 data. Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa untuk saham PT Indosat Tbk nilai terendah yaitu 1.710 dan nilai maksimalnya 3.830 dengan rata-rata 2.751 dan standar deviasi 499,98. Sedangkan pada PT Smartfren Telekom Tbk nilai terendahnya yaitu 80 dan nilai maksimalnya 350 dengan rata-rata 202,1 dengan standar deviasi 81,51. Selanjutnya yaitu menghitung nilai return saham. Nilai return saham dapat dihitung dengan rumus PT dikurang 1 dibagi PT dikurang 1, di mana PT adalah harga penutupan saham pada hari ke-T, sedangkan PT dikurang 1 adalah harga penutupan saham pada hari ke-T dikurang 1. Untuk return saham PT Indosat Tbk untuk T sama dengan 1 diperoleh nilai return sebesar minus 0,0361. Sedangkan return saham untuk PT Smartfren Telekom Tbk untuk T sama dengan 1 diperoleh nilai return sebesar 0,0068. Selanjutnya yaitu dilakukan uji normalitas. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dengan hipotesis H0 adalah data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika dihitung lebih besar dari tabel atau p-value lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, artinya tolak H0. Pada tabel 4.3 menunjukkan nilai dihitung masing-masing saham lebih besar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,0848 dan nilai p-value lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, sehingga tolak H0, artinya dapat disimpulkan bahwa variabel return saham PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk tidak berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu melakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat dengan menggunakan plot ACF return saham dan menggunakan uji L-Jumbox. Pada plot ACF return saham seperti yang tertampil pada slide, menunjukkan bahwa semua leg pada semua return saham PT Indosat dan PT Smartfren Telekom Tbk tidak keluar dari batas signifikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua return saham tidak berautokorelasi. Selanjutnya yaitu uji korelasi dengan menggunakan L-Jumbox dengan hipotesis H0 berarti ada autokorelasi dan H1 tidak terdapat autokorelasi. Dengan kriteria pengujian p-value lebih besar dari alfa sama dengan 0,05 artinya tolak H0. Pada kesimpulannya, pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai p-value lebih besar dari nilai alfa sama dengan 0,05 sehingga tolak H0. Dapat disimpulkan bahwa return saham PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk tidak berautokorelasi. Selanjutnya yaitu uji heteroskadisitas.
Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan plot ACF return kuadrat saham PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk. Pada slide dapat dilihat bahwa semua leg pada masing-masing return saham tidak keluar dari batas signifikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua return saham tidak memiliki efek heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas juga dapat diuji dengan menggunakan uji ArcLM dengan hipotesis H0 memiliki efek heteroskedastisitas dan H1 tidak memiliki efek heteroskedastisitas. Dengan kriteria pengujian, p-value lebih besar dari alfa sama dengan 0,05 artinya tolak H0. Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa setiap nilai p-value lebih besar dari nilai alfa sama dengan 0,05 sehingga tolak hal 0 dan dapat disimpulkan bahwa return saham PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk tidak memiliki efek heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu menguji koefisien korelasi Kendall-Stau. Uji nilai koefisien korelasi Kendall-Stau dapat dihitung dengan menggunakan banyaknya pasangan konkordan dikurang banyaknya pasangan diskordan dibagi dengan jumlah data dikali jumlah data dikurang 1 dibagi 2. Pada ilustrasi korelasi X dan Y diperoleh nilai korelasi Kendall-Stau sebesar 0,1428. Sedangkan untuk data keseluruhan nilai koefisien korelasi Kendall-Stau diperoleh dengan bantuan software RStudio sehingga diperoleh nilai tau sebesar 0,0903797. Selanjutnya yaitu mengestimasi parameter kopula Ali-Michael-Hug. Nilai koefisien korelasi Kendall-Stau yang diperoleh sebesar 0,0903797 disubstitusikan ke persamaan sehingga diperoleh yaitu 0,09037 sama dengan 1 ditambah 2 dikali theta dikali 1 kurang theta ditambah theta kuadrat dikurang 2 theta ditambah 1 dikali minus 1 ditambah theta dikali ln n dikurang ln minus 6 theta ditambah 6 dibagi dengan 3 dikali minus 1 ditambah theta dikali theta kuadrat. Persamaan merupakan persamaan nonlinear sehingga sulit untuk memperoleh nilai estimasi parameter kopula Ali-Michael-Hug sehingga dalam penelitian ini untuk memperoleh nilai estimasi parameternya digunakan bantuan software RStudio sehingga diperoleh nilai parameter sebesar 0,3662. Selanjutnya yaitu melakukan simulasi kopula Ali-Michael-Hug. Data simulasi kopula Ali-Michael-Hug dapat dilihat pada tabel 4.8. Scatterplot data simulasi menunjukkan adanya sebaran titik atau bebas tidak terkonsentrasi pada bagian atas maupun bawah. Hal ini menunjukkan tidak terdapat tile dependensi atas maupun bawah sesuai dengan kopula Ali-Michael-Hug. Jadi, interpretasi dependensinya dijelaskan berdasarkan parameternya. Karena parameter PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk bernilai positif, maka terdapat hubungan yang erat ketika kedua variabel bernilai tinggi. Selanjutnya yaitu estimasi nilai resiko dengan VAR. Perhitungan VAR dilakukan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Nilai resiko diduga selama 2 bulan atau 40 hari kerja. Pada tingkat kepercayaan 90%, kerugian yang mungkin akan diderita investor tidak akan melebihi 3,65% dalam jangka waktu 40 hari atau dapat dikatakan ada kemungkinan sebesar 10% bahwa kerugian investasi sebesar 3,65% atau lebih. Pada tingkat kepercayaan 95%, dalam jangka 40 hari investor tidak akan mengalami kerugian melebihi 5,01% atau dengan kata lain terdapat kemungkinan sebesar 5% kerugian investasi sebesar 5,01% atau lebih. Pada tingkat kepercayaan 99%, kerugian yang mungkin akan diderita investor tidak akan melebihi 9,31% dalam jangka waktu 40 hari atau dapat dikatakan ada kemungkinan sebesar 1% bahwa kerugian investasi sebesar 9,31% atau lebih. Selanjutnya yaitu menghitung estimasi conditional value at risk. Pada tingkat kepercayaan 90%, kerugian yang akan terjadi dengan sifat selama 40 hari ke depan sebesar 3,76%. Sedangkan kerugian yang akan terjadi pada tingkat 95% dengan sifat selama 40 hari ke depan adalah 5,38%. Dan untuk tingkat kepercayaan 99%, kerugian yang akan terjadi dengan sifat selama 40 hari ke depan sebesar 10,93%. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Kesimpulan yang pertama, dengan menggunakan korelasi Kendall-Stau diperoleh estimasi parameter Kopula Alimikel Haq sebesar 0,3662 untuk investasi harga penutupan saham PT Indosat dan PT Smartfren Telekom Tbk, sehingga diperoleh model Kopula Alimikel Haq sebagai berikut. Yang sama dengan UV sama dengan 1 dikurang 0,3662 dikali 1 dikurang U dikali dengan 1 dikurang V. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kedua, nilai resiko yang diperoleh dari estimasi nilai sifar menggunakan metode Kopula Alimikel Haq pada data PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk adalah pada tingkat kepercayaan 90% sebesar 0,0378, pada tingkat kepercayaan 95% sebesar 0,0538, dan pada tingkat kepercayaan 99% sebesar 0,1093. Hasil tersebut menunjukkan kerugian yang akan mungkin dialami investor jika menginvestasikan dana di PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk. Sekian dan terima kasih.